Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemodelan dalam MSS. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Monica Nisinovianti Tethol dengan NIM 2302416. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. MSS atau Manajemen Support System adalah sistem berbasis komputer yang mendukung manajer dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Pemodelan MSS adalah representasi dari masalah nyata dalam bentuk matematis, logis, atau simulasi yang digunakan untuk analisis, prediksi, dan optimasi. Model dalam MSS mempermudah manajer dalam memahami masalah, membandingkan alternatif, dan memilih solusi terbaik. Selanjutnya ada langkah-langkah pemodelan MSS. Pemodelan MSS mengikuti siklus iteratif mirip dengan metodologi SDLC atau System Development Life Cycle, tetapi lebih fleksibel. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan isu manajemen, kemudian libatkan stakeholder untuk memahami kebutuhan. Langkah kedua, pengumpulan dan analisis data. Kumpulkan data historis dan real time, kemudian bersihkan data atau data cleaning untuk menghindari bias. Langkah ketiga, pemilihan model. Pilih jenis model berdasarkan masalah. Pertimbangkan kompleksitas, model sederhana untuk keputusan cepat, model kompleks untuk analisis mendalam. Langkah keempat, pembangunan model. Implementasikan model menggunakan software. Validasi model dengan data uji atau validation and verification. Langkah kelima, simulasi dan pengujian. Jalankan skenario what if. Uji sensitivitas model terhadap perubahan variabel. Langkah keenam, implementasi dan evaluasi. Integrasikan model ke dalam MSS, monitor performa dan update model secara berkala. Dan langkah yang terakhir, iterasi. Model MSS bersifat dinamis. Lakukan pemeliharaan berdasarkan feedback. Selanjutnya ada jenis-jenis model dalam MSS. Yang pertama, model statistik digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Contoh, analisis regresi untuk memprediksi hubungan harga dan jumlah penjualan. Yang kedua, model finansial membantu dalam proyeksi pendapatan, biaya, dan laba di masa depan. Semi terstruktur dan biasanya menggunakan bahasa khusus DSS, contoh IFPS. Yang ketiga, model optimasi atau linear programming digunakan untuk menentukan alokasi optimal sumber daya terbatas. Unsur penting, decision variables, variabel keputusan, objective function, fungsi tujuan, memaksimalkan atau minimalkan, dan constraints atau batasan. Contoh, alokasi anggaran iklan agar laba maksimum. Model yang keempat, simulasi. Meniru kenyataan untuk menguji skenario what if, berguna jika masalah terlalu kompleks untuk optimasi numerik. Kelebihan, fleksibel, bisa memasukkan probabilitas nyata, cocok untuk eksperimen. Sedangkan kekurangannya, tidak menjamin solusi optimal. Model yang kelima, heuristik, penyelesaian masalah dengan aturan praktis, cocok untuk masalah kompleks dengan data terbatas. Hasil cukup baik walau bukan yang paling optimal. Model prediktif digunakan untuk meramalkan masa depan, contoh forecasting tren penjualan atau analisis Markov untuk memprediksi perilaku pelanggan. Dan model yang terakhir, keputusan. Tabel keputusan menampilkan alternatif dan hasil dalam bentuk tabel. Pohon keputusan representasi grafis hubungan alternatif dan hasilnya, cocok untuk masalah berjenjang. Selanjutnya ada klasifikasi analisis dalam pemodelan MSS. Yang pertama, analisis statis, menganalisis satu kejadian dalam satu periode waktu, contoh laporan laba rugi tahunan. Yang kedua, analisis dinamis, mengikuti perubahan variabel sepanjang waktu. Contohnya proyeksi laba 5 tahun dengan biaya dan harga yang berubah setiap tahun. Lalu ada situasi dalam pengambilan keputusan dengan model. Yang pertama ada kepastian, semua data dan hasil diketahui. Yang kedua risiko, hasil dapat diprediksi dengan probabilitas. Dan yang ketiga ketidakpastian, data terbatas, hasil sulit diperkirakan.
Lalu ada fungsi pemodelan dalam MSS, membantu manajer mengidentifikasi masalah, memberikan kerangka terstruktur untuk analisis, memfasilitasi eksperimen dengan skenario berbeda atau simulasi what if, menyediakan dasar untuk membandingkan alternatif keputusan, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan agar lebih cepat, rasional, dan efisien. Kita sampai pada kesimpulan yang dapat saya tarik adalah pemodelan dalam MSS ialah inti dari sistem pendukung manajemen. Dengan berbagai jenis model, statistik, finansial, optimasi, simulasi, heuristik, prediktif, dan keputusan. MSS membantu memahami masalah kompleks, memberikan proyeksi ke depan, menawarkan solusi optimal atau cukup baik, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi. Sekian dan terima kasih.